Pemirsa, antrian ribuan calon penumpang KRL mengular hingga keluar jalan stasiun Bojonggede Kabupaten Bogor. Pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja STRP menjadi salah satu pemicu panjangnya antrian. Inilah antrian panjang calon penumpang KRL di stasiun Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Penumpukan calon penumpang yang akan memasuki peron terjadi akibat adanya pemeriksaan dokumen STRP yang wajib ditunjukkan sebagai syarat bepergian. Ironisnya, penegakan aturan di tengah PPKM level 4 ini justru memicu kerumunan. Apalagi calon penumpang banyak yang tidak tertib dan patuh prokes, termasuk menjaga jarak aman. Terkait adanya antrian ini seperti apa tanggapan? Ya, ini sebenarnya perasaan nggak enak juga ya, soalnya kan tiap hari kayak diginiin terus. Jadi gua rasanya ya kalau nggak diikutin juga ya itu udah jadi aturannya. Tapi memang menggunakan transportasi kereta aja? Iya. Belum ada tanggapan dari pengelola stasiun terkait adanya kerumunan ini, namun kejadian ini kerap berulang di awal pekan saat para pekerja di ibu kota bertolak dari rumah mereka di kawasan penyangga Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Masih seputar penerapan PPKM level 4, pemirsa, salah satu kita ke informasi selanjutnya ini, kartu vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk masuk ke sejumlah tempat. Salah satunya adalah klinik kecantikan atau salon kecantikan. Di masa PPKM level 4, menunjukkan kartu vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk dapat masuk ke klinik kecantikan atau salon. Hal ini diterapkan di salah satu salon atau klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna menekan penyebaran COVID-19, selain menunjukkan sertifikat vaksin, pengunjung klinik juga wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19. Dan yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pemirsa, sektor usaha di bawah naungan Dinas Pariwisata DKI Jakarta mewajibkan masyarakat menyertakan sertifikat vaksin COVID-19 dalam beraktivitas. Lalu apa saja aktivitas tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Pertama, pelaku perjalanan domestik menggunakan mobil, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat, bus, kereta api, dan kapal laut. Kedua, karyawan dan pengunjung rumah makan, kafe, restoran yang diizinkan beroperasi. Ketiga, karyawan dan pengunjung salon atau barbershop yang usahanya berada pada lokasi tersendiri. Keempat, keluarga, tamu undangan, petugas dalam upacara pernikahan di hotel atau gedung. Dan yang terakhir, karyawan dan pengunjung hotel atau penginapan. Informasi selanjutnya, pemirsa, berat dan penuh resiko. Inilah yang harus dihadapi oleh setiap hari oleh tenaga ambulans gawat darurat yang bergelut di tengah pandemi. Tidak bisa memilih pasien yang harus dibawa. Dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, mereka tetap melaksanakan tugas yang berisiko tinggi. Terkadang hidup terasa. Bertugas di ambulans gawat darurat tidak tanpa risiko. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, petugas ambulans gawat darurat atau AGD Dinkes DKI Jakarta selalu siaga untuk menolong masyarakat. Mengemban tugas untuk mengantarkan pasien dalam pengawasan ataupun pasien positif COVID-19 membuat para petugas berisiko besar terinfeksi virus corona. Tugas kemanusiaan ini mendapat perhatian dari MNC Peduli. Bantuan berupa APD, masker, serta makanan dan minuman diserahkan MNC Peduli untuk menunjang tugas tenaga kesehatan di AGD Dinkes DKI Jakarta. Terutama untuk para petugas ambulans gitu ya, mereka kan tidak bisa memilih siapa yang harus mereka tangani tiap kali mereka mendapat
telepon gitu untuk menangani pasien, untuk membawa ke rumah sakit, mengangkut gitu ya. Mereka harus selalu siap siaga. Bahwasanya nakes bekerja tidak sendiri. Ada masyarakat yang memang peduli, dalam hal ini MNC peduli bersama Nestle yang mensupport kami, memotivasi kami dalam sama-sama menghadapi pandemi ini. MNC Peduli bersama mitra dan masyarakat akan selalu memberikan dukungan bagi tim medis maupun non-medis yang sedang bertugas dalam penanggulangan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih membahas mengenai aturan-aturan di masa PPKM level 4 ini. Nah, sertifikasi surat vaksin pemirsa menjadi syarat untuk beraktivitas, salah satunya adalah untuk perawatan kecantikan atau di salon. Nah, kita akan lihat bagaimana aturannya di salah satu salon di Jakarta. Ada rekan kami Mega Latu di sana. Selamat siang Mega. Mega, untuk pemirsa yang ingin ke salon di masa PPKM ini, mekanisme peraturannya bagaimana sebenarnya, Mega? Iya, baik Fandi dan juga pemirsa, jika Anda warga DKI Jakarta yang ingin melakukan perawatan baik rambut, wajah, maupun tubuh di salon kecantikan, Anda harus wajib ini ya mengantongi sertifikasi vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Nah, kita bisa melihat situasinya di sini. Ini saya sudah berada di salah satu salon kecantikan di kawasan Jakarta Selatan di Kebayoran Baru. Nah, di sini ketika masuk akan ada disiapkan dengan petugas untuk memeriksa apakah Anda memiliki kartu vaksin minimal dosis pertama. Kemudian jika Anda tidak memiliki vaksinasi COVID-19, Anda harus mengantongi surat sehat dari dokter ataupun rumah sakit. Kemudian nanti petugas akan menyuruh ataupun meminta untuk pengunjung melakukan memberikan hand sanitizer terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pengecekan suhu tubuh. Nah, setelah semuanya diperiksa dengan baik dan memenuhi syarat, kita bisa langsung masuk ini ke salah satu salon kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, ini di sini benar-benar sudah tertera protokol kesehatannya dengan ketat. Anda juga harus menggunakan area wajib menggunakan masker. Dan tentunya di ruangan ini sudah disterilisasi terlebih dahulu sehingga memang pengunjung ini merasa nyaman dan juga aman, kesehatannya juga terjaga. Tidak hanya pengunjung namun juga dokter, baik karyawan di salon kecantikan ini juga sudah mengantongi sertifikat vaksinasi COVID-19. Jika di salon ini sudah mengantongi vaksinasi COVID-19 di dosis kedua. Jadi Anda jangan lupa untuk membawa surat ataupun sertifikasi vaksinasi COVID-19. Nah, di sini lantai pertama, di sini ada perawatan rambut, Anda bisa di sini. Ya, jadi memang karena adanya kontak fisik antara pengunjung dengan terapis ataupun karyawan, sehingga memang kartu vaksinasi ini penting untuk menyatakan bahwa pengunjung sehat ataupun dinyatakan negatif dari COVID-19. Kemudian kita beralih ke lantai kedua. Nanti lantai kedua ini naik ya. Ini merupakan perawatan untuk wajah dan juga tubuh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih pemirsa dan juga Fandi ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter yang bertanggung jawab nih di salon kecantikan di kawasan Jakarta ini, di kawasan Kebayoran Baru. Halo dok, boleh kita ngobrol-ngobrol ya, Dokter Eci. Dokter Eci, terkait dengan aturan pemerintah nih ya, ini tentang PPKM level 4 harus mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan sertifikasi vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama nih dok. Nah, bagaimana tanggapannya dok? Apakah memang ini harusnya penting untuk di salon kecantikan? Ya. Yang pertama, kita harus ngikutin dulu aturan pemerintah bahwa vaksin itu wajib dilakukan untuk kenyamanan dan kesehatan kita bersama. Yang kedua, ini adalah standar SOP untuk dokter D supaya semua, karena kita kontak langsung bersama pasien, jadi supaya lebih aman dan nyaman, dan saya punya rasa tanggung jawab terhadap semua karyawan saya sehingga semua lebih nyaman dan mereka nggak takut untuk perawatan. Baik. Nah, selain juga pengunjung dok, ini apakah memang dari mulai dokter, kemudian beautician ini sudah mengantongi juga nih vaksinasi COVID-19?
Ya, pasti. Jadi semua nakes dan bukan non nakes di sini diwajibkan untuk vaksin karena tadi kita kontak langsung bersama pasien. Jadi semua tim yang ada di Dr. D ini semua wajib divaksin dan mereka sudah vaksin kedua, bahkan mau ada vaksin ketiga nih. Nanti dari puskesmas nanti info ke kita bahwa nanti kita akan mendapatkan vaksin ketiga. Nah, Dok, dengan adanya persyaratan ini, apakah memang pihak pengelola ataupun pemilik ini merasa keberatan nggak sih, Dok? Ataupun juga pengunjung nih ada nggak sih yang bercerita bahwa keberatan mereka untuk membawa surat vaksinasi COVID-19 ini? Untuk saat ini belum ada yang keberatan karena memang untuk kesehatan kita bersama. Jadi kita memastikan pasien datang ke sini dalam keadaan sehat. Jadi kalau dia sehat, kita juga sehat, semua jadi lebih aman karena kan kita kontak langsung gitu ya. Nah, untuk di klinik kecantikan ini, Dok, apa saja sih yang bisa dilakukan treatmentnya oleh pengunjung? Dari standar facial kita punya, kemudian laser, kemudian ada PRP, kemudian kita ada Dena Salmon yang lagi hits, kemudian kita ada growth factor, filler, benang dan lain-lain. Baik. Nah, untuk datang ke sini apakah memang harus membuat janji terlebih dahulu atau seperti apa sih, Dok? Ya, semua by appointment. Jadi di sini nggak ada yang datang langsung. Semua sesuai perjanjian supaya tidak ramai. Yang kedua juga semua tindakan bisa kita kerjain secara profesional. Apakah ada batasan pengunjung, Dok, setiap harinya? Tidak ada batasan, tapi kita atur schedule-nya supaya semua bednya walaupun penuh semuanya aman gitu ya. Nah, selain kartu vaksinasi COVID-19 dosis pertama nih, Dok, apa sih yang perlu diperhatikan ketika pengunjung datang ke klinik kecantikan apalagi di masa COVID-19 ini? Oke, yang pertama kita ikutin standar SOP. Yang pertama pasien datang, cuci tangan, kemudian gunakan hand sanitizer, kemudian dia tunjukkan kartu vaksin kalau dia tidak minimal vaksin pertama. Yang kedua dia harus kalau misalnya dia vaksin belum, minimal dia sudah menunjukkan surat swab. Kalau nggak bisa nunjukin surat swab, swabnya di sini. Kalau dia udah negatif, baru boleh masuk dan perawatan di atas. Dok, terakhir, Dok, sebenarnya pentingnya vaksinasi COVID-19 ini seperti apa sih, Dok? Iya, penting sekali buat semua warga Indonesia, nggak perlu takut untuk vaksin. Karena vaksin itu untuk menjaga kita dan orang-orang kesayangan kita di rumah. Minimal kita melindungi semua orang-orang yang tersayang dan terdekat kita supaya tidak terkena COVID-19. Terima kasih, baik dokter. Nah itu tadi terkait dengan mekanisme bagaimana jika melakukan perawatan di salon kecantikan. Anda jangan lupa untuk membawa surat ataupun sertifikasi vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Fandi. Baik, Mega juga sudah punya surat vaksinasi sepertinya, jadi bisa langsung ikut perawatan bersama Dr. Eci di sana. Terima kasih Mega Latu yang melaporkan langsung dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sekitar 1.400 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ditargetkan menerima vaksinasi dosis ketiga. Penyuntikan vaksin booster bagi nakes RSDC dilakukan hingga 17 Agustus mendatang. Hari ini Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta menggelar vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Penyuntikan dilakukan dari 7 hingga 17 Agustus mendatang dengan target 200 hingga 300 orang setiap harinya. Pasca pemberian vaksinasi dosis ketiga, diharapkan dapat meningkatkan imunitas seluruh personil nakes di RSDC Wisma Atlet sehingga herd immunity dapat segera tercapai. Dan terkait vaksinasi dosis ketiga di Wisma Atlet, bergabung bersama kami Bayu Pradana di sana. Selamat siang Bayu Pradana, apakah vaksinasi tenaga kesehatan ketiga di sana sudah dimulai? Iya, Fadi, memang vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini sudah dilakukan sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 8 pagi. Dan sampai sekarang kalau kita lihat masih ada sejumlah tenaga kesehatan yang masih terus datang ke Tower 3 lantai 2 Wisma Atlet Kemayoran ini untuk nantinya mendapatkan vaksin dosis ketiga mereka untuk membooster nantinya agar imun mereka bisa terjaga. Untuk seperti apa detailnya, kebetulan sudah ada Kolonel Kesehatan
Dr. Mintoro Sumego di sini bersama saya. Dokter, apa kabar? Sehat, Dok? Sehat Mas. Gimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat, Dok, ya. Sudah vaksin ya? Alhamdulillah sudah vaksin. Ya, dokter, hari ini sudah ada vaksin kembali untuk tenaga kesehatan. Bisa dijelaskan ada berapa target untuk tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin dosis ketiga ini, Dok? Jadi untuk target di kita, nakes yang akan divaksin ada 1.430-an lah. Kita laksanakan dalam waktu 5 hari dengan jumlah vaksinator ada 40 hari. Mudah-mudahan ini bisa memberikan imunitas sendiri kepada para nakes yang ada di Wisma Atlet ini. Vaksinator ada 40, lalu bagaimana untuk tenaga kesehatan nantinya yang ingin mendapatkan dosis ketiga mereka, vaksin booster mereka, seperti apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan, Dok? Jadi kita sudah punya linknya, nanti para nakes yang akan melaksanakan vaksinator akan mendaftarkan dulu secara lewat link, lalu nanti kita akan lakukan vaksinasi sesuai dengan vaksinnya, jadwalnya, dan dilihat lagi apakah dia penyintas atau tidak karena disesuaikan dengan itu semuanya. Kita perlu data itu. Kalau kita lihat ini vaksinnya berbeda dari dosis pertama dan kedua. Di dosis ketiga ini vaksinnya apa dan sumbernya dari mana sih, Dok? Kita sumber vaksin dari Kemayoran ya, jadi dari pemerintah. Memang sudah menggunakan akunnya RSDC untuk dilakukan di sini nantinya. Mungkin nanti lebih jelasnya akan Kapuskes juga akan melaksanakan vaksin di sini juga. Ini Moderna berarti yang Moderna betul vaksinnya. Ya, Dok, lalu apakah nantinya masyarakat ini bisa juga vaksin di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini atau memang hanya untuk tenaga kesehatan saja untuk sementara atau seperti apa sih, Dok? Kita akan menunggu sesuai petunjuk pimpinan dulu, Bapak Dr. Tugas Ratmono, Maijen Dr. Tugas Ratmono. Nanti kita melihat arahan pimpinan seperti apa. Tetapi sementara kita hanya vaksin untuk nakes dulu. Walaupun hanya untuk nakes, tapi memang sudah banyak sekali tempat vaksin dan diharapkan nanti masyarakat bisa segera vaksin, Dok, ya? Ya, betul. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang terbaik buat Indonesia, kesehatan Indonesia. Amin, amin. Menjadi harapan kita semua. Terima kasih, Dok. Kita doakan sehat selalu, Dok. Iya, makasih. Terima kasih. Kembali, Dok. Ya, terima kasih. Ya, dan seperti itulah memang sampai saat ini juga masih terus berlangsung vaksinasi untuk para tenaga kesehatan. Mereka pun sangat antusias terlihatnya dari pagi tadi, meskipun mereka masih harus menunggu jadwal mereka usai mereka mendaftarkan secara daring. Dan juga memang vaksinasi ini diselenggarakan sekitar dari tanggal 7 sampai 12 dan tentunya diharapkan nantinya dengan adanya vaksinasi booster ini bisa memperkuat herd immunity yang nantinya tercipta di Indonesia. Fandi. Itu harapan kita semua. Terima kasih Bayu Pradana yang melaporkan langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta. Membantu warga yang terdampak pandemi, sebuah warung makan di Tulungagung, Jawa Timur menyediakan makan siang gratis. Seperti apa? Kami hadirkan usai jeda.